Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini sehat semua, amin. Ada sukacita, amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan selama sepekan. Tuhan telah tolong kita, Tuhan telah sertai kita dalam setiap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, usaha kita, keluarga kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Begitu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Ini kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan menaikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat. Amin. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, naikkan ucapan syukurmu di hadapannya, karena Dia yang terbaik. Buat kasih terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu dalam hidup kami ya Bapa. Syukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu dengan setiap ucapan syukur kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kaulah penolong kami yang teguh. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Biar dari hati kami mengalir setiap ucapan syukur kami. Kau yang terbaik, Kau yang mulia, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Kau selalu bersama kami, menolong kami dalam segala hal, dalam segala kesesakan Kau ada. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Bertahtalah di sini Tuhan. Ambil bagian dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menaikkan pujian penghormatan di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seringkali Tuhan kami begitu banyak
persoalan yang ada dalam hidup kami sampai kami melupakan kebaikan Tuhan. Padahal begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang harus kami syukuri karena kami tahu Tuhan Kau menghendaki kami untuk selalu bersuka cita dan mengucap syukur setiap hari, setiap saat Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan di ibadah pagi hari ini. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan sertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mama terus kami berdoa selalu mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Kita kasih tos yuk ke kiri kanan kita katakan shalom. Kita mau bersuka cita hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Oke, siap memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Kita lambaikan tangannya yuk buat Tuhan yuk. Kita mau naikkan pujian denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Tak pernah ku ragu. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yuk. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kita, tercurah senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau imanin lagu ini. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, sumber berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau, kami kuat karena Engkau ya Bapa. Amin. Berkuasa untuk Yesus Kau, Yesus Kau
Masih kuat memuji Tuhan, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Kemuliaan, satu hati, satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur kita sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya dalam setiap puji-pujian kami, dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan itu harum di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi kita percaya kalau dalam setiap puji-pujian kita roh kita dibangkitkan. Amin. Amin. Setiap yang lesu, setiap yang berbeban berat, Tuhan bangkitkan lagi dengan setiap puji-pujian kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu yang akan kami bawakan pagi-pagi hari ini, kita akan nyanyikan sama-sama, Penolong yang Setia. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena dari awal Juni keluarga kami sedang merawat opa ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat mungkin papa saya kok kayaknya nggak pernah ada di gereja gitu ya. Karena opa saya harus mengalami 3 kali operasi. Puji Tuhan yang ketiga berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur karena yang 2 kali itu sempat opah kesakitan lagi gitu ya. Sempat papa ke sana terus pulang ke Jakarta cuma berapa hari, akhirnya balik lagi sama Poske dan mama. Terus
papa tetap stay di sana, ternyata opa harus operasi lagi. Akhirnya saya putuskan sama suami, yuk kita ke sana gitu. Jadi cuti mendadak ke sana, bawa si Carol gitu ya, 14 jam perjalanan. Bukan suatu yang mudah bawa balita 14 jam perjalanan naik kereta gitu ya. Awalnya dia seneng gitu, asik naik kereta gitu. Tapi baru sampai Cirebon dia udah bilang, mah kok rumah Opa Uyut gak sampai-sampai gitu ya. Tapi puji Tuhan kami mengucap syukur kami sampai di sana. Opa terlihat udah lebih baik walaupun masih sampai sekarang pun masih pasang kateter gitu ya. Tapi kami mengucap syukur gitu, kami datang ke sana, kami bawa cicitnya, dia bersuka cita, dia mengucap syukur gitu ya, cicitnya nyanyi depan dia gitu ya. Dia seperti ada bangkit semangatnya lagi gitu ya. Tadinya dia udah aduh kok ini sakit banget gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai kami pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun walaupun perjalanan jauh, semua dalam keadaan sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya juga mengucap syukur ya, rekan saya, singer saya ini sekarang udah jadi seorang bapak, itu semua juga karena pertolongan Tuhan ya kok ya. Begadang kok? Begadang, pasti begadang. Ya saya juga sering sharing sama istrinya, tapi saya melihat juga pertolongan Tuhan buat keluarga mereka. Dan lagu pujian ini kita naikkan sama-sama, kita mau merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan tangan Tuhan. Saat kita berjalan, kasih Tuhan selalu ada gitu. Ketika kita ngerasa kita gak punya siapa-siapa atau kita ngerasa terlihat apa ya di depan ini mau ada apa ya, tapi kita percaya gitu kalau Tuhan tuh selalu menerangi langkah kita. Amin, amin. Kita naikkan pujian ini, Saat Ku Berjalan. Kau penolong yang setia. Tampilin dulu mungkin teksnya biar kita sama-sama. Kasihmu
pada pagi hari ini untuk maju ke depan. Kau lebih tahu yang terbaik, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan hidup, waktu, kesempatan yang sangat indah untuk kami beribadah, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, Engkau penolong kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Orang mungkin bisa meninggalkan kami, saudara kami, keluarga kami bisa meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Berfirmanlah ya Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami, menegur, menasehati kami, menghibur kami, menolong kami. Di tengah-tengah banyak pergumulan dan masalah kami, tapi kami percaya firman-Mu selalu menjadi jawaban, menjadi rema di dalam kehidupan kami, pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, penuh keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu ini, tidak pandai berkata-kata, tetapi pakailah lidah bibir mulut hamba-Mu menjadi alat untuk menyatakan isi hati dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus-menerus berdoa buat Bapak Pendeta Thomas, Opa Thomas yang ada di Blitar, saat ini sedang dalam pemulihan. Tuhan, terus kami berdoa biar Tuhan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus, biar kembali seperti semula melayani Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Sodak, Aris, Tuhan juga berkati, biar Tuhan terus pulihkan kekuatannya. Kami bersyukur sudah banyak kemajuan pemulihan yang kami lihat dan kami dengar, tapi biarlah terus Tuhan memulihkan sampai Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu saudara. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tahun ini masih tahun kesehatan rohani ya, yang dicanangkan oleh GBI Pusat buat gereja-gereja GBI seluruh Indonesia. Khususnya bulan ini kita masuk dalam bulan kesehatan keluarga. Ya, bulan kesehatan keluarga sudah dimulai oleh Bapak Gembala minggu yang lalu, yaitu melalui judul keluarga yang diurapi Roh Kudus. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai pengampunan dalam keluarga. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 27. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat ke-27. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan,
Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan ayatnya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang kita baca ini adalah percakapan Petrus ya dengan Yesus. Tiba-tiba ada percakapan mengenai tentang pengampunan. Nampaknya di sini Petrus sedang mengalami masalah ya oleh saudaranya. Mungkin Petrus mengalami perlakuan yang tidak mengenakan oleh saudaranya dalam keluarganya. Sehingga di sini muncullah pertanyaan Petrus kepada gurunya, Yesus. Kemudian datanglah Petrus ya dan berkata kepada Yesus. Jadi ada sesuatu yang pribadi ternyata yang terjadi di dalam diri Petrus, sehingga Petrus menanyakan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Dan di sini Tuhan Yesus menjawab bukan. Ada tanda seru di situ. Jadi ada tegas, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini nampaknya Petrus bertanya ya, atau bisa mau mengatakan saya sudah melakukan untuk pengampunan sampai 7 kali. Lalu sampai berapa kali lagi saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah, keluarga saya yang bersalah terhadap saya? Ternyata Petrus yang di dalam dirinya sudah mengakui bahwa dia sudah mengampuni sampai 7 kali. 7 ini angka simbolis ya. Angka simbolis dalam tradisi Yahudi, orang Israel, 7 itu adalah angka dibilang angka lengkap ya. Angka kesempurnaan. Angka komplit. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, sudah lengkap. Lalu sampai berapa kali lagi Tuhan aku harus mengampuni saudaraku ini? Nampaknya persoalan dengan saudaranya ini terus-terusan. Lebih dari 7 kali. Dan Petrus merasa bahwa dia sudah melakukan pengampunan sampai angka sampai sempurna, komplit menurut Petrus. Dan ternyata perlakuan saudaranya terhadap Petrus ini berkali-kali lagi begitu. Ya. Sehingga di sini Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan kau harus mengampuni tanpa batas. Bukan dari segi kuantitas engkau dapat mengampuni saudaramu, tapi juga berbicara dari segi kualitas. Jadi pengampunan itu Tuhan mau katakan tidak hanya dari segi kuantitas, bahkan itu bukan katanya semata-mata, tetapi lebih kepada kualitas dari pengampunan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat percakapan ini, pengalaman yang dialami oleh Petrus nampaknya juga pengalaman yang kita alami juga ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita. Ya, seringkali kita sebagai suami menyakiti hati istri. Istri pun demikian, menyakiti hati suami. Anak-anak menyakiti orang tua menyakiti hati anak-anak. Seringkali juga kita mengalami persoalan dengan adik ipar kita.
dengan kakak ipar kita, dengan mertua. Ya. Kalau di keluarga inti kita sudah tidak ada masalah, biasanya ada masalah dengan keluarga besar kita. Persoalan ini seringkali kita alami ya. Dan seringkali pertanyaan yang ditanyakan kepada kepada Yesus oleh Petrus, seringkali ini jadi pertanyaan kita. Sampai berapa kali Tuhan, aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Udah berulang-ulang kali kita maafin, berulang-ulang kali kita juga bantu. Tapi berulang-ulang kali juga keluarga kita, saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan buat kita, menyakiti hati kita dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nah, di sini Tuhan mau kita belajar kembali tentang pengampunan di dalam keluarga. Ternyata pengampunan di dalam keluarga itu tidak bisa hanya sekedar kuantitas, tetapi berbicara juga tentang kualitas pengampunan kita yang kita berikan kepada keluarga atau saudara yang menyakiti hati kita. Klik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan. Artinya di dalam keluarga karena kita sering bertemu, lo lagi, ya kan, kalau di keluarga. Dan berhubungan satu dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Ya. Bisa jadi istri kita masing-masing tiba-tiba marah, ya, nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya, tiba-tiba marah dari pagi sampai malam, ya. Tiba-tiba juga kita marah juga terhadap istri kita, ya. Pulang dari pekerjaan kita marah-marah. Maka kemarin kan berapa waktu yang lalu saya mengatakan kita mesti belajar untuk membatasi masalah hidup kita. Jangan sampai persoalan di kantor, di pekerjaan kita bawa ke rumah. Ya. Karena kalau kita bawa masalah di pekerjaan ke rumah, maka ada yang dilampiaskan. Ya, entah anak-anak, entah istri. Persoalan terhadap istri kita masing-masing juga jangan sampai kita melampiaskan ke anak-anak. Persoalan suami istri ya persoalan suami istri. Ya. Gara-gara saya sebel sama suami saya pukul anak saya. Gara-gara saya sebel sama istri saya marahin anak saya. Lu, mukanya mirip bapak. Terus saking sebelnya. Ya, anak nggak tahu apa-apa dapat ya perlakuan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Suami nggak tahu apa-apa tiba-tiba marah si istri, dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Begitupun juga istri. Ya, jadi ini persoalan di mana kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan pengampun. Oleh sebab itu sebagai anaknya kita juga diharapkan untuk dapat memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama bagi keluarga kita. Ya. Pengampunan di sini biasanya disertai dengan pemakluman ya. Kalau tiba-tiba istri saya marah, saya mesti maklum, dia capek mengurusin rumah tangga, anak-anak. Ya, biarkan saja kita dengarkan. Walaupun ada kata-kata yang sering menyakitkan kita sebagai suami. Tetapi dengan pengampunan, dengan pemakluman, maka kita dapat mengampuni.
Seperti halnya Tuhan juga memaklumi apa yang diperbuat oleh manusia. Berulang-ulang terus Tuhan mau mengampuni kita karena manusia adalah manusia yang berdosa. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ya, klik. Apa saja hal-hal yang harus kita pahami di dalam pengampunan dalam keluarga? Ini yang harus kita pahami. Setelah kita memahami, diharapkan kita dapat melakukannya di dalam lingkungan keluarga kita. Yang pertama, Tuhan lebih dulu mengampuni. Ya. Ayat 23, Tuhan Yesus membawa Petrus kepada suatu perumpamaan. Petrus, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak menghadangkan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 23. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ayat yang ke-B, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi di sini Petrus dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kualitas dari pengampunan. Dengan membuat suatu perumpamaan seorang raja yang sedang berhitung. Siapa-siapa saja nih yang berhutang. Lalu ditemukanlah seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya. Nah, hitungan miliar ini. Kalau dihitung dalam rupiah ini hitungan miliar. Ya. Maka sujudlah hamba itu. Ketika hamba itu sujud mengatakan, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Di sini ada pengaruh ya, peran Tuhan yang luar biasa. Supaya kita dapat mengampuni keluarga kita yang bersalah terhadap kita, maka kita mesti memahami bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan di sini, Raja di sini adalah Tuhan itu sendiri yang oleh belas kasihan mengampuni dan membebaskan hutangnya. Jadi kalau kita mau mengampuni saudara kita, keluarga kita yang bersalah kepada kita, kita mesti menerima dulu pengampunan dari Tuhan. Kita mesti memahami dan menerima bahwa Tuhanlah yang lebih dulu mengampuni kita. Karena dengan dasar itulah kita dapat mengampuni orang lain, mengampuni keluarga kita. Kalau kita tidak lebih dahulu memahami dan menerima pengampunan dari Tuhan, tidak kita rasakan pengampunan itu, tidak kita alami kuasa pengampunan itu, maka kita sulit sekali untuk dapat mengampuni orang lain. Sedangkan kita yang sudah mengalami kuasa pengampunan pun masih sulit mengampuni orang lain. Maka kita harus benar-benar mengalami kuasa pengampunan itu. Kita harus lebih dahulu benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang begitu mengampuni kita. Yang selalu kita peringati di hari Minggu pertama ibadah kita.
Tuhan yang telah memecah-mecahkan tubuhnya untuk menebus dosa kita. Tuhan yang telah mencurahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu yang terlebih dahulu kita rasakan, kita alami di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat mengampuni orang lain. Yesaya 1 ayat 18 berkata, ini ayat yang populer. Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini Tuhan nih. Yuk, kita ngomong yuk, berperkara yuk. Kata Tuhan. Aku akan mengampuni segala dosamu, walaupun dosamu itu seperti merah kermisi. Kotor itu, kotornya merah-merah kotor begitu ya. Tetapi Tuhan akan mengampuni seputih-seputih salju, merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini Tuhan. Kita pahami dulu, kita alami dulu. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat-ayat yang populer, yang sering kita dengar. Saya hanya membacakan ulang buat saudara. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia Tuhan yang setia dan adil, yang akan mengampuni, yang akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita pahami dulu, kita alami dulu. Kita tidak dapat mengasihi saudara kita yang bersalah kepada kita. Kita tidak dapat mengasihi keluarga kita kalau kita belum menerima, belum mengalami kasih Tuhan. Begitu juga dengan mengampuni. Kita tidak dapat mengampuni kesalahan dosa keluarga kita, saudara kita, kalau belum kita menerima dan mengalami pengampunan dari Tuhan. Maka ini yang perlu kita pahami dulu. Kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu mengampuni kita. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa ya. Tahu betul, persoalan di muka bumi ini adalah persoalan tentang sakit dan menyakiti. Maka Tuhan itu rasakan dulu sakitnya manusia. Ketika Tuhan rasakan sakitnya manusia, maka disitulah Tuhan dapat merasakan pergumulan dan penderitaan kita bila kita disakiti. Karena Tuhan disakiti kan? Disakiti tidak hanya verbal, kata-kata, tetapi perbuatan juga. Ya, diludahin. Tidak hanya diludahin, tapi disiksa. Mungkin bisa jadi ya, saudara-saudara kita, keluarga kita meludahi kita. Ya. Memfitnah kita, menghina kita. Mungkin juga perlakuan fisik terhadap kita, bisa jadi. Itu Tuhan sudah rasakan terlebih dahulu. Maka Tuhan katakan, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dasar itulah yang membuat kita juga dapat mengatakan, mau dan mampu dapat mengatakan seperti itu ketika saudara-saudara atau keluarga kita menyakiti hati kita. Tapi dasarnya adalah Tuhan.
Maka ketika kita menerima perlakuan-perlakuan yang menyakitkan, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni ya. Mau dan mampu. Ada orang yang mau mengampuni tapi nggak mampu melakukan pengampunan itu. Ada orang yang mampu tapi nggak mau. Ya. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang mau dan mampu mengampuni kita, menyucikan. Begitu juga kita, dasar dari kemauan dan kemampuan Tuhan itu menjadi dasar kemauan dan kemampuan kita juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada ilustrasi dalam komputer. Ya, kalau kita mau mendelete suatu file, ya, ada suatu file yang tidak penting kita mau delete. Biasanya dia nanya, "Are you sure want to delete this file?" Apakah kamu yakin mau menghapus file ini? Ya, ditanya tuh, selalu ditanya. Dikonfirmasi. Ya. Kita nih sebenarnya mau menghapuskan ya dosa-dosa, kesalahan keluarga kita. Ya, tapi kita kadang ragu-ragu dengan pertanyaan itu. Are you sure want to delete this file? Soalnya kan di file-file otak kita ini, hati kita ini kan ada kesalahan istri, kesalahan mertua, kesalahan anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Saya punya 3 anak ya. Kesalahan adik ipar. Nah, ketika kita menyadari bahwa saya harus mengampuni, saya mau hapus tuh. Saya ditanya, "Are you sure?" Akhirnya seringkali kita klik no. Kita nggak hapus. Ya. Terus ada di pikiran kita akhirnya ya. Bahkan kalau di komputer itu, nih yang paham komputer ya, biasanya ketika dihapus misalnya, "Are you sure want to delete this file?" Yes, misalnya terhapus. Tapi dia ada di tempat recycle bin, namanya tempat sampah gitu. Ya. Dan itu bisa dikembalikan lagi, di-restore lagi. Berarti itu masih ada di dalam file kita, otak kita. Akhirnya kita, "Are you sure won't delete this file?" Yes. Tapi masih situ disimpan, kita restore lagi. Akhirnya kembali lagi tuh file di dalam otak kita. Jadi pastikan kita jawab yes untuk delete. Ya, file itu kita juga pastikan harus hapus itu di recycle bin, tempat pembuangan sampah itu di komputer. Istilahnya ini istilah aja ya, ilustrasi. Tuhan begitu Bapak Ibu. Dia tidak sekedar menghapus, tetapi melupakan. Sulit ya, tapi kita mesti belajar dari Tuhan. Kan kita nyanyi laguku, "Mau sepertimu Yesus," sampai nangis air mata. Killernya keluar dari hidung, keluar dari sini. Kalau lagi KKR ya. Saking sungguh-sungguhnya, tetapi ketika kita belajar untuk mengampuni seperti Tuhan yang telah lebih dahulu mengampuni, kita sulit. Tapi kita pahami dulu, rasakan dulu kuasa pengampunan itu. Ada suatu cerita dalam Perjanjian Lama Daud, ya saya hanya teringat aja tapi saya lupa ayatnya. Kebiasaan kerajaan-kerajaan raja-raja dahulu,
kalau dia maju menjadi raja, dia akan membunuh dan memusnahkan seluruh seluruh keturunan raja yang sebelumnya, supaya tidak ada pemberontakan atau kudeta untuk mengambil alih ya kerajaannya kembali. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Daud berbeda. Dia tanya, siapa yang masih ada dalam keturunan Saul? Undang dia, saya mau ajak makan bersama-sama dengan dia, sehidangan dengan dia. Pegawai Raja Daud mengatakan ada, namanya Mephiboset. Kalau Bapak Ibu pernah baca itu ya. Mephiboset ini ternyata mempunyai kelainan cacat pada kakinya. Maka Daud dengan kasih Tuhan ya dapat mengampuni, dapat mengasihi keturunan Saul. Walaupun Saul bapaknya ngejar-ngejar dia sampai mau dimatikan seumur hidup sisa Raja Saul. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cerita tentang kerajaan Saul, itu sisa hidupnya hanya ngejar-ngejar Daud. Supaya Daud mati. Karena dia sakit hati ketika Daud dipuji-puji. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Disitulah Saul sakit hati, dia kejar Daud sampai mati, sampai sisa hidupnya untuk membunuh Daud. Tetapi Daud kepada keturunan Saul, dia mengasihi. Karena Daud menyadari Daud telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu ya, supaya kita dapat mengampuni, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Yang kedua, kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain hanya jika kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita bisa melepaskan pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita, sehingga Ia mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita, hanya dengan cara kita juga bisa melepas kasih kepada orang lain. Yang kedua, Matius 18 ayat 22. Pengampunan tanpa batas. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ini tadi saya udah bacakan ya ayatnya ya. Jadi di sini adalah ketika kita mau belajar mengampuni keluarga kita, supaya kita dapat mengampuni keluarga kita, kita harus melakukan pengampunan tanpa batas. Ya. Tadi dasar yang pertama adalah Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ya. Yang kedua, kita mesti melakukan pengampunan tanpa batas. Artinya begini, Bapak Ibu. Bisa lihat saya. Manusia itu adalah manusia yang mampu berbuat dosa, mampu juga berbuat jahat. Mampu berbuat baik, mampu juga berbuat jahat. Ya, manusia itu mempunyai kehendak bebas. Kalau dikatakan sinful nature, kealamian untuk melakukan dosa. Kehendak bebasnya itu seringkali disalahgunakan untuk melakukan dosa. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, itulah manusia. Yang mesti kita pahami, yang mesti kita maklumi, bila itu ketika manusia itu melakukan kejahatan terhadap kita, itulah manusia. Karena kita pun sebagai manusia dapat berbuat jahat terhadap orang lain. Karena sebagai manusia tadi, kita mampu berbuat jahat,
kita mampu berbuat baik. Jadi kalau ada orang lain manusia menyakiti hati kita, kita pun dapat menyakiti hati orang lain. Jadi kalau istri kita menyakiti kita, kita pun sebenarnya dapat menyakiti istri kita. Karena manusia itu, keberadaan manusia itu. Maka di sini dikatakan, ampunilah manusia itu tanpa batas. Karena manusia itu seperti itu. Bisa dia berbuat baik, bisa dia berbuat jahat. Kebetulan dia berbuat jahatnya kepada kita. Dan manusia itu juga kita mesti pahami dan kita renungkan, manusia itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan manusia dapat dipengaruhi oleh roh jahat. Oh kok kemarin waktu pacaran baik-baik saja, oke-oke saja. Kok sekarang suami saya berubah? Kok sekarang suami saya jahat? Kok sekarang suami istri saya jahat? Kok sekarang mertua saya jahat? Kok sekarang menantu saya jahat? Karena manusia itu dapat saja dipengaruhi oleh lingkungannya dan dapat saja dipengaruhi oleh roh jahat. Ini alasan bahwa kita harus mengampuni manusia itu tanpa batas. Karena keadaan manusia, realnya manusia itu seperti itu. Berubah-ubah dia. Bisa sebentar dia baik, bisa dia sebentar jahat, lalu tambah jahat, lalu bisa baik lagi. Makanya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ya sudah, kita harus mempunyai hati dari Tuhan untuk mengampuni orang itu tanpa batas. Karena bisa saja manusia itu tadi dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh roh-roh jahat, dan dipengaruhi oleh keadaan dirinya sendiri, yang sinful nature itu. Maka di sini kita mesti punya pemakluman yang tinggi. Ya. Sebagai contoh misalnya, saya mau katakan sebenarnya ada peran kita sendiri mengapa orang lain juga bisa dapat berbuat jahat kepada kita. Contoh kita sebagai pemimpin perusahaan yang pelit. Kita dapat masalah di kantor kok karyawan, kok barang-barang hilang ya. Banyak yang hilang. Ternyata ditemui karyawan-karyawan itu yang ambil. Ya, karyawan-karyawan itu yang ambil barang-barang itu dijual untuk menambah penghasilannya. Ternyata di perusahaannya sudah berapa tahun atau puluh tahun tidak mengalami kenaikan gaji, malah dipotong. Jadi sebenarnya kalau mau kita katakan ada peran kita kan, mengapa orang lain itu berbuat jahat. Misalnya kenapa suami selingkuh? Bisa saja ada peran istri yang tiap hari marah terus. Semuanya salah, serba salah, marah terus. Ternyata di luar ada yang lemah lembut. Ya, dia tergoda, dia terpengaruh lingkungan, dia dipengaruhi oleh roh jahat. Akhirnya suami itu selingkuh. Menikah lagi bahkan. Berarti sebenarnya ada peran kita loh. Mengapa orang di sekeliling kita, di keluarga kita itu berbuat salah, berbuat dosa kepada kita. Ini yang kita mesti pahami, ya, supaya kita bisa mengampuni tanpa batas itu dengan pemakluman itu. Karena kalau tidak demikian, kita nggak akan bisa mengampuni orang lain.
Oh, manusia itu kan sering berubah. Ya pahami saja, maklumi saja kalau suami kita berubah. Kita doakan, kita ampuni, kita lepaskan pengampunan terus-menerus. Kita perbaiki sistem, kita perbaiki diri kita juga, supaya orang lain itu jangan berpeluang berbuat jahat dan berbuat dosa terhadap kita. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas, karena Ia sendiri juga selalu memberi pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Ya. Klik. Yang ketiga, kita perlu pertolongan Tuhan. Matius 18 ayat 26 sampai 27a mengatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Klik. Sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni. Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, berdoa dan meminta Tuhan memberi kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, tadi dasar tadi, ya. Dan kita perlu kuasa Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Maka lawatan atau jamahan Tuhan itu, Roh Kudus itu tidak selalu dalam konteks peringatan Pentakosta. Ya, ini yang seringkali salah dipahami secara keliru ya oleh saudara-saudara kita. Pada saat hari-hari Pentakosta itu sangat luar biasa mengenai Roh Kudus dan kuasanya. Tapi hari-hari lain, minggu-minggu lain setelah lewat itu, kita tidak lagi mau minta kuasa jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu harus kita alami terus. Jamahan dan lawatan kuasa Roh Kudus itu harus kita alami terus. Karena masalahnya itu selalu ada di hadapan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 kan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia berkeliling. Jadi kalau kita nggak mengalami kuasa Tuhan, kita nggak terus-menerus mengalami. Kami berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, yang selalu menolong kami dalam menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan, persoalan kami terhadap keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, kami butuh pertolongan Tuhan. Supaya kami tidak selalu dikuasai oleh kesakit hati, kepahitan, dendam, balas dendam. Hati kami tidak dipenuhi oleh kebencian-kebencian. Ampuni kami, beri kekuatan kepada kami, agar kami dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Dita Daulat untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini. Ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilahkan untuk pelayan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta nanti Bapak Yosafat untuk pimpin kita dalam doa persembahan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang sudah
Tuhan nyatakan dan sudah kami dengar, kami bersyukur, dan Roh Kudus kiranya sanggupkan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar tentang firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang terkecil atas berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami, kiranya persembahan ini Tuhan menjadikan alat dalam perkembangan pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan mengikuti pundi-pundi persembahan, kiranya Engkau Tuhan juga yang berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tubuh yang memudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tubuh yang memudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pada pengumuman? Tidak ada? Oke. Tidak ada pengumuman khusus, tapi yang jelas pada minggu depan tanggal 19 Juni kita akan ibadah seperti biasa jam 9 pagi di tempat ini, dan sekolah minggu pukul 9.30. Saya mengundang Bapak Ibu yang punya anak untuk mulai kita terus bawa anak kita untuk datang di hadapan Tuhan untuk sekolah minggu. Itu saja pengumumannya. Kita akan berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersatu hati datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan menyempurnakan dan memberkati. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Baik Tuhan, penyambut jemaat, pemusik, WL, singer, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan pelayan-pelayan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang bekerja di belakang layar. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka, oh roh wahyu, roh hikmat dari Engkau, kekuatan-kekuatan tambahan, agar mereka bisa melakukan lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka dalam rumah tangga. Engkau mengerti, Engkau melihat kami apa adanya. Kalau ada hubungan di dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak,
Tuhan, biar kebenaran firman-Mu akan membersihkan kami, agar kami hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, yaitu kami memiliki hati mengampuni satu sama lain tanpa batas. Dan biar damai sejahtera-Mu itu Tuhan tinggal dan menetap dalam hati kami, sehingga hubungan kami satu sama lain penuh dengan suasana surgawi. Terima kasih Tuhan, bagi yang tidak dapat hadir kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan pekerjaannya, Tuhan biar Engkau campur tangan untuk memulihkan, untuk memberkati mereka semua. Dan pada hari-hari minggu yang akan datang, biar mereka boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami doakan Bapak Gembala beserta keluarganya. Tuhan, Engkau terus mendukung, menolong hamba-Mu ini, memberikan kekuatan ekstra agar beliau tetap dapat melayani dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami doakan juga setiap keluarga yang mengalami mungkin kelemahan tubuh, sakit, ataupun Tuhan persoalan-persoalan lain yang mengganggu kehidupan mereka. Oh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, dan mereka yang terikat Tuhan berikan kelepasan dan pemulihan. Oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Terpuji nama-Mu. Kami doakan Tuhan pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan, Kau pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu, biar mereka bekerja untuk bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, sehingga kami Tuhan melihat, oh kehidupan bangsa kami makin ke depan makin membaik, sehingga masyarakat bangsa Indonesia mengalami kesejahteraan yang lebih baik lagi. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, biar situasi corona yang pernah kami alami terus akan memudar, sehingga nanti pada waktunya Tuhan kami bisa bernapas lega dimanapun kami hadir. Kami sudah bebas dari masker dan berbagai macam persyaratan untuk hidup di masa corona yang lalu. Kami serahkan dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah terjadi pada waktu-waktu yang lalu, nanti kami akan merasakan hidup lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, demikian juga Tuhan, Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang ke rumah, baik yang dekat maupun yang lebih jauh, baik jalan kaki maupun kendaraan. Biar penyertaan-Mu yang sempurna bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Haleluya. Semakin hari semakin